Kalau nggak masuk, pingsan. Dan itu, wah dia juga sebenarnya yang kalau dibilang jadiin teater sebagai terapi buat ke situ gitu, buat dia bisa kontrol, membentengi kayak gitu. Tapi selama proses beberapa lama kita ketemu latihan segala macam, itu yang jadi kendala tuh. Nah karena saya pribadi juga kurang paham mengenai kayak gitu maksudnya, itu makanya mau ditanyain masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mugia Rahayu. Sagung Dubadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang saya sudah dapat undangan nih dari teman-teman RAS, teater RAS ya. Dan saya diperlakukan seperti dewa siwa, ini luar biasa. Dikasih bangku kayak gini, kehormatan sekali ya. Ini kayaknya nanti mereka ada permintaan lain nih kayaknya. Ya tapi ini ya kita lagi ada di ini sebut sanggar kali ya? Ya, Sanggar RAS ya. Nah, yang mungkin yang belum tahu RAS itu apa sih katanya? RAS itu perkumpulan kita yang suka sama seni. Seni apapun, termasuk seni teater, seni musik, seni pertunjukan lah. Oh gitu. Kita kumpul jadi satu gitu kan. Bukan singkatan RAS misalnya. Bukan. Rambate rasa hayu apa gitu. Bukan ya. Sejenis lah, Sejenis ya. Manusia sejenis. Hanya berarti RAS itu sekelompok orang atau kumpulan yang menyukai seni gitu ya. Kita ambil simbolnya gitu. Simbolnya. Tapi lebih fokusnya RAS ini ke teater atau curanmor atau gimana? Ya, curanmor jatuh. Gimana? Lebih fokusnya ke teater sih. Teater ya? Ke teater kita juga membina beberapa sekolah gitu kan, SMA gitu yang ada di Kota Bogor. Is mantap, ini aktif juga di FLS Doan ya? Iya. Satu pertanyaan gua sebelum gua pertanyaan yang lain. Ini siapa ini? Ini siapa? Diam basah lantan ini. Enggak, ini orang tadi ngelewat doang di depan, panggil gitu. Di kursi 1-0 nih nggak ada. Kebetulan saya bawa alma mater lebih kan, jadi dikasih aja. Anak bawang saya, Bang. Oh, anak bawang. Ya. Udah nanti kita selesai syuting, kita antar kamu ke pos satpam ya. Cari orang tuanya. Orang hilang. Ya, ini berawal dari teman-teman nih, teman-teman RAS ini katanya kan ada sebuah keresahan katanya. Jadi pengen bertanya katanya karena ada korelasi hubungan antara teater dengan mistis. Nah ini lebih spesifiknya kayak gimana nih? Coba siapa yang mau bertanya? Apakah umbi-umbian ini? Kloropiel saya, Bang. Bebas ya. Oke. Coba dulu yang mau mulai. Ente aja dulu. Oke, gini Bang. Beberapa kali gitu. Kita mulai dari awal lah sebelum ke pementasan. Dari mulai prosesnya. Di proses teater itu ada yang dibilang elementasi, ada yang dibilang olah sukma. Ya kan ada olah sukma, ada olah sukma, olah rasa, olah tubuh, olah vokal. Nah, yang bukan banyak sih, sering beberapa kali kejadian itu saat kita olah sukma. Batin kita maksudnya gitu. Jadi di saat main peran kan gimana caranya kita nggak cuman eksternal kita main gestur doang, tapi gimana cara kita bermain dengan hati nih, inner nih. Nah cara buat melatihnya itu kepekaannya kita menarik memori-memori yang udah pernah kita rasain, pengalaman yang sebelumnya kita pernah rasain, kita coba masukin ke dalam karakter yang kita nanti bakal mainin. Nah waktu latihan elementer beberapa kali kejadiannya waktu mengosongkan diri, waktu dia memanggil imajinasi, pengalaman yang udah pernah dia rasain, tapi yang ada malah dia lost dalam artian hilang dianya, lost control di saat dia dikosongkan ada makhluk lain yang masuk gitu. Kerasukan lah gitu ya. Kerasukan lah ngomong kasarnya gitu kan, kerasukan. Nah kalau saya pribadi karena emang nggak terlalu paham masalah kesana, jadi bingung tuh ini fenomena apa nih, karena beberapa kali juga ada yang emang benar, ada yang mungkin emang dia karena kecapean, seperti itu sih sebenarnya. Cara buat menyikapinya, cara buat gimana sih nih kita kalau ada yang kayak gini kita harus kayak gimana sih, terus ada apa enggak sih sebenarnya kayak gitu Bang? Oke.
Karena beberapa juga dulu ya sebelum gua aktif di YouTube ya, gitu. Sempat juga di beberapa teater kan, nggak main sih, cuman kayak tukang sapu doang. Iya. Ngelihat aja, tapi memang ada kalau gua salah mungkin bisa dibenerin ya. Gua melihat ada suatu fenomena antara kedekatan panggung teater dengan kerasukan gitu. Ya. Ketika itu namanya elementasi. Ya, Iya, gua belum tahu tuh namanya apa. Jadi ada ngumpul bertiga, olah sukma tadi penjiwaan di situ. Banyak yang langsung kerasukan segala macam gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan lu tadi, Bro, itu bisa mewakili pertanyaan orang-orang di luar sana. Iya, Gitu. Karena kan cenderung hal-hal seperti itu tidak bisa kita sepelein ya. Benar. Gitu akan selalu ada. Apalagi ketika kita melakukan pementasan yang ada korelasinya dengan sejarah. Apalagi kita mengisahkan soal misalnya sejarah Sundel Bolong misalnya. Atau apapun lah itu ya. Banyak dari kita ya, apa sih manis jembatan Ancol segala macam itu pasti ada. Ya sensitif gitu ya. Sensitif. Apalagi kalau menjelaskan menyampaikan soal sejarah yang lebih lama lagi itu kerajaan. Betul. Nah, sejauh yang gua ketahui, pengalaman gua, jadi memang ada 2 tipikal kerasukan. Terutama di teater ya, yang sering gua lihat tuh. Ada yang memang pure murni kerasukan, artinya dia lost, yang tadi gua bilang, terus masuk entitas lain, makhluk astral, diambil alih tuh raganya. Tapi ada juga yang itu merupakan luapan emosi, kekecewaan, tekanan, pressure, baik dalam kehidupan pribadinya ataupun dalam lingkungan teaternya tuh. Sehingga itu muncul keluar ketika saat seperti itu. Jadi bisa dibilang aji mumpung juga. Bisa. Jadi mumpung. Jadi dia nggak bisa secara langsung kayak gini, secara sadar maksudnya. Nah, dengan posisi yang kayak gitu dia bisa ngeluapin kayak gitu. Memanfaatkan gitu ya. Memanfaatkan bisa. Ini misalnya kayak ketumbar ini nih. Teman-teman lu siapa sih? Safik, Oh, Safik. Iya, Safik. Safik ketumbar namanya. Misalnya dia nih di lingkungan rasi dia kayak terintimidasi, ya kan disuruh mulu, ditolong-tolong mulu. Misalnya kan? Iya. Benar kayak enggak misalnya itu. Emang sebenarnya. Nah, misalnya kalau pas elementasi suatu ketika dia tiba-tiba kayak langsung jadi gitu terus kayak anak ini kasihan, jangan digituin, kalau enggak gua bawa aja misalnya. Gitu kayak gitu kan misalnya. Terus dia nggak suka misalnya sama lu. Jadi orang jangan egois, ini gua leluhurnya misalnya kayak gitu kan. Nah, itu ada cenderung yang seperti itu yang merupakan alter ego. Alter ego sebetulnya. Iya, alter ego yang dia muncul ciptakan sendiri. Untuk apa? Aji mumpung, manfaatin. Kalau orang udah lihat kerasukan dia, lo mau digampar juga lo nggak akan ngelawan kan? Kerasukan bro, gimana masa gua ngelawan kayak gitu. Nah itu sering jadiin aja, kecepatan ngomong gua, jadiin dan jadikan, jadi jadikin. Sering dijadiin buat way out tuh, gitu. Nah buat si orang yang pura-pura kerasukan itu padahal mental illness, itu sih kayak terapi. Jadi ngemplong kan bebannya. Karena unek-unek dia keluar. Unek-unek nggak benar keluar. Cuman itu kalau dijadikan terus-menerus kebiasaan, jadi nggak bagus. Lu akan jadi antisosial sama temen lu nantinya. Bahkan mungkin karirnya dulu di teater akan nggak bagus, putus malah. Malas gua ajak dia kerasukan mulu kayak gitu. Itu kejadiannya nyata kayak gitu, sama persis. Sama persis. Ada beberapa yang kayak gitu, ada yang memilih dia yang malah mundur sendiri. Dia malah mundur sendiri gitu. Ada yang kayak gitu. Sama akhirnya kan ketakutan akan kayak gitu ya bang. Jadinya misalkan kita mau kita latihan di alam yuk. Biasanya kita latihan di alam tuh ya biasa aja gitu. Akhirnya kan ada beberapa orang yang memang sering kena kayak gitu. Jadi akhirnya kita mikir 2 kali untuk itu. Karena kan penting juga untuk kita penjiwaan dan segala macam biar lebih peka, latihan di alam, suasana yang lebih nyaman, buat lebih solid juga sesama anggota gitu. Karena yang gua ketahui adalah pribadi atau mental seseorang manusia itu akan keluar aslinya ketika di alam. Lu ajak manjat tebing, naik gunung aja. Yang di sini lo bijaksana wise, pasti gunung pasti dia ngeluh-ngeluh. Ada gitu kan, ada marah-marah. Aslinya keluar. Itu penting buat teater. Cuman ketika itu terjadi betul tuh, jadi mikir 2 kali kan. Benar. Karena ada sugesti yang terbangun bahwa dia pasti kerasukan. Orang di studio ada kerasukan, apalagi di gunung kayak gitu kan. Nah, orang-orang kayak gitu terkadang juga kita jadi kayak gimana sih cara gue menyikapinya ya. Itu yang tadi pertanyaan utamanya itu. Nah, kalau menurut gue adalah anak-anak teater itu kan sering olah rasa tuh, olah rasa, olah pikir juga. Olah pikir sering digunain untuk kayak adaptasi naskah kan. Ini anaknya diapain nih, dipikirin karakter dialognya.
kayak kasih bumbu tuh. Kayak misalnya contoh ada naskah Arifin Channel yang paling populer, Mega-Mega yang bagus. Semua orang kayak pengen meranin Koyal. Tapi dia nggak mau peran gue sama dengan yang udah diperanin. Nah, itu kan olah pikir tuh. Betul. Lalu ada olah rasa. Penciptaan lagi betul. Karena kalau lu nggak dapet ciptaan dalam sebuah karya, ya lu akan jadi followers. Ya kan copy paste gitu. Nah, menyikapinya dengan kayak gitu, itu lu bisa gunakan kontemplasi lu dalam olah rasa untuk mengolah apa yang terjadi di hadapan lu. Gitu. Itu lo bisa lihat kayak misalnya kerasa lah bro, sebenarnya kerasa lah. Iya. Kalau jeli lo akan kerasa kayak intinya jangan panik, jangan panik, jangan bingung. Lo liatin aja, rasain. Sensor manusia utamanya itu ketika ada hal yang seperti itu akan merinding. Satu. Terus ada hal yang aura yang berubah, suasana yang berubah. Gitu. Nah, dua itu aja dulu. Kalau ketika ada yang kerasukan, misalnya badan gua nggak ada rasa merinding, terus suasana juga biasa aja, nggak ada perubahan suhu lah ya, udara. Nah, di situ lo bisa gunain tuh pikir lu. Nah dulu nih, gua akan coba deh kasih pertanyaan-pertanyaan yang buat ngeyakinin gua apakah dia kerasukan atau cuma mental illness. Gitu. Dan itu yang bisa banget teman-teman teater lakuin. Salah satunya ya, kalau kita jangan dulu berbicara soal yang gaib-gaib mistisnya. Gitu. Kita sentuh secara kemanusiaannya dulu, psikologinya dulu. Karena itu yang paling berbahaya. Gitu. Gimana? Dia lihat. Tapi kalau ini Bang, misalkan kan tadi cara mencegahnya tuh ya, misalkan pas kejadian. Nah, misalkan kita ambil contoh deh, misalkan dia nih setiap kita mau ke alam atau kita olah rasa segala macem, dia pasti kena. Nah, itu bisa sembuh nggak kalau misalkan itu memang bukan kerasukan beneran? Gini Bang, sambil sadar lagi. Saya ingat bener ini mah. Soalnya saya pernah ada pengalaman. Pernah dengar yang katanya Iga Jarang nggak? Oh, Iga Jarang. Nah, sebenarnya ada cewek, dia juga nggak mau kayak gitu. Iya. Satu sisi, jadi saya posisinya dilema nih. Dia tapi pengen teater, tapi dia satu sisi ada Iga Jarang sebutnya. Kalau saya bilang awalnya nggak percaya, tapi ternyata kalau setelah ngobrol sama keluarganya, dia seperti itu. Ya. Paling ininya gitu, nggak terlalu parahnya pingsan. Nggak kesurupan tapi dia pingsan gitu. Ya. Kalau dia nggak kuat apa segala macem, biasanya dia ngasih kode dulu nih, Bang gue kayak udah nggak kuat gitu. Kalau nggak masuk, pingsan. Dan itu, wah dia juga sebenarnya yang kalau dibilang jadiin teater sebagai terapi buat ke situ gitu, buat dia bisa kontrol, membentengi kayak gitu. Tapi selama proses beberapa lama kita ketemu latihan segala macem, itu yang jadi kendala tuh. Nah karena saya pribadi juga kurang paham mengenai kayak gitu maksudnya, itu makanya mau ditanyain masalah itu gitu. Soal Iga Jarang sih itu udah sangat apa ya, kayak lumrah cerita masyarakat paling mulut dari udah kapan tahu kan, udah ada gitu. Oh lu Iga Jarang kali gampang kerasukan, gampang ini gitu kan. Nah sebenarnya itu kan sebutan istilah yang diklasifikasikan oleh manusia juga tuh, Iga Jarang itu. Sebenarnya kayak Iga Jarang ini kalau kita ronsen nggak ada yang jarang, Iga mah tetap emang jarang, nggak ada yang rapat kan, tetap jarang. Malah ngeri kalau rapat. Iya. Nah itu sebenarnya adalah lebih ke bukan ke materialnya iganya benar-benar jarang, gitu. Tapi lebih ke si hatinya, si jiwanya itu kosong, gitu. Ada tipikal orang yang memang sejak lahir itu kayak, contoh misalnya ketika lagi dikandungnya, ibunya kurang asupan atau ibunya kurang olahraga atau mungkin kurang ada olah ibadah dengan apapun itu agamanya, itu pengaruh tuh ke kondisi mental, psikis gitu kan si bayi yang nanti lahir. Apalagi asupan yang kurang. Nah, itu berpengaruh tuh. Apalagi lingkungan di sekitarnya mendukung dia untuk seperti itu. Gitu. Karena orang itu kan berkembang baik pola pikir, mental dan kejiwaannya tergantung dengan siapa dia berkumpul dan pola didik atau pola asuh orang tua. Kalau orang tua dari awal sudah menerapkan dia bahwa ada makhluk halus, ada makhluk astral, ada jin, ada kuntilanak, dijelasin dengan baik segala macem. Jadi si anak tuh udah kayak terbiasa. Oh iya, jangan main ke situ ya. Nanti itu ada kuntilanak. Gitu. Bapak mau kemana? Bapak mau ngusir pocong misalnya gitu kan. Kalau dari kecil udah dibiasakan kayak gitu, dijelasin. Jadi anak kayak, kayak dia ngomongin satpam aja komplek depan. Gitu. Kayak gitu. Nah, perkaranya di Indonesia itu
hal-hal seperti itu nggak dibiasakan dibahas di keluarga. Oh iya. Ya kan? Nggak diumpetin tuh. Iya, karena saya juga pas begitu tahu ternyata orang tuanya, ayahnya begini, mungkin jadi kenal. Ada lah. Iya, ini juga punya basic yang seperti itu kan. Iya, masa lalu atau yang dilakukan juga ada yang mengikat ke hal magis dan mistis kan. Betul. Gitu. Memang hal seperti itu tidak bisa kita sepelekan atau ya udah nggak usah dipikirin. Tapi itu akan menjadi akibat apa yang dilakukan orang tua, anak juga menerimanya gitu. Gitu. Ya, itu pasti benar. itu normal. Karena saya juga kaget. Jadi ceritanya saya pernah kehilangan handphone. Datanglah ke orang yang pinter karena sayanya bodoh. Ternyata itu ayah dia. Jadi saya kaget lah, ada lu. Lah gua anak ya. Anjir. Gitu jadinya. Ya kan? Nah kayak gitu. Kaget. Kalau misalnya si anak yang iga jarang, tapi dia lahir di dunia medis, nggak mungkin dia kayak kerasukan. Ketika dia lemes, aduh lemes, sorry, vitamin gua ambilin dong, kayak ke situ arahnya. Arahnya ke situ gitu. Kalau misalnya orang yang kena asma, pasti ada obat asmanya kan. Tapi kalau lingkungannya seperti itu, jadi ujungnya ke mistis, ke hal gaib, hilang gitu. Nah yang diperlukan itu adalah sebenarnya bukan, ini gua ngomong gini bukan kayak ini soto banget ya orang kayak gitu. Enggak ya, tapi sebuah pemikiran gue yang belum tentu benar juga gitu kan. Tapi sebaiknya orang tua, kayak lingkungan teman-teman, ketika melihat fenomena seperti itu, ada orang gampang kerasukan, ada segala macam, diusahakan seharusnya menanggapi atau berpikir atau berprasangka tentang dia biasa aja. Karena orang yang seperti itu, ketika misalnya udah kerasukan terus itu gimana, dia merasa mendapatkan perhatian. Dan ketika mendapatkan perhatian, itu yang memang dia inginkan. Gitu kan, makin menggila tuh. Makanya ketika ada yang kerasukan, kita juga terbawa heboh dengan kerasukan itu, panik segala macam, gimana dia makin menjadi kan. Coba aja yang kerasukan kalau diemin. Udah biarin nih, biasa dah. Capek sendiri dia kan. Aing teh di warung. Bisa aing keluar. Gitu benernya. Sampai kerasukan. Cut, sampai kerasukan. Ya biarin. Biasa gitu. Nah ini lagi kerasukan itu. Nah, kagak. Cepat lo kerasukan kipas angin kan. Belum aja gitu. Iya. Tapi kalau ngomong kerasukan dan teater, gue pernah tampil di sebuah bukan festival teater ya, kayak apa gue lupa namanya, ada deh. Itu memang dekatnya daerah Tomang, bikinnya di Taman Katlaya. Nah, gue ngobrol sama teman-teman, gue perform pantomim waktu itu, main teater. Terus ada temen gue tuh si Kodoks, dia kan tau lah gue gini gitu kan. Jajah apaan? Tuh di sana ada kerasukan. Siapa? Kayaknya nggak tahu. Tamu anak teater mana nggak tahu lah. Di mana dikerasukan? Di mana kerasukannya gue loh? Di musola. Hah? Gue langsung masa di musola kerasukan sih gue. Iya. Gimana sih gue? Udah tolongin Jan apa? Tak dulu gue bilang ini musola bro. Masa di musola kerasukan? Gue bilang gini aja dulu. Gue diemin kan. Diemin berapa lama? Ada 10 menit kali. Itu jam masih katanya. Oh masih kuat pada dia 10 menit. Dites, gua samperin. Gua samperin ternyata emang lingkungannya mendukung dia seperti itu. Panik terus dikerubutin segala macam. Ini gimana tuh? Terus gimana? Ya kami cari Pak Haji terus segala macam gitu. Heboh banget. Nah, gua datang set. Coba ini apa? Mundur lu. Kasih nafas, kasih udara. Mundur. Pulang lu balik ke panggung dong, mau show gitu kan. Terus ini gimana bang? Udah tar sembuh sendiri, yuk cabut gitu gue gitu. Iya gak gitu nih. Udah berapa lama kemudian dia sadar sendiri, sampai sendiri. Sebelum kita bubar dia udah kayak udah ngapain nih gitu. Karena gue sempet normal ya, pegang ibu jarinya, kakinya nggak ada getaran apapun gitu kan. Ya udah, yuk, udah jangan kasih ini udah. Kasih nafas, yuk mundur, yuk tuh pulang sana yuk gitu kayak gitu. Lama-lama enggak gitu kan. Ya hal seperti itu memang sering terjadi. Apalagi ketika ada kerasukan, apa yang dia utarain itu bukan identik dengan apa yang dikatakan kalau orang yang benar-benar kerasukan. Yang dia keluar adalah ngomongin soal mantan dia kecewa sama mantannya gitu kan, segala macem. Terus ayahnya yang nggak setuju segala macem. Wah ini mah mental jiwa dia yang keluar nih gitu kan. Jadi mungkin dia latihan elementasi tadi itu, tapi sendiri tuh, gitu mungkin. Kan bisa kalau mau mentas suka ada lagi kan, gimana suka ngebadanin gitu mungkin. Set loss, muncul in lossnya seperti itu. Itu mungkin seperti itu terjadi.
Gitu. Ini bagaimana Bapak Hairul Tanjung? Kami hidup juga sih. Tapi kita jadi tahu nih ntar kalau ada yang kesurupan itu yang pertama. Iya. Jangan panik. Jangan panik. Karena emang lingkungan juga ngedukung tadi itu kan, ngedukung buat dia jadi dapat perhatian segala macam. Ya. Benar-benar kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini Bang, sekarang tadi kan prosesnya. Ya. Nah, tadi prosesnya. Nah, sekarang ke pas pementasannya. Gitu. Soal apa namanya? Bang, sambil ngerokok enggak apa-apa ya? Santai. Nih minum nih bisa. Pantau men. Enggak tahu. Nah, tuh. Ada beneran. Nih pik nih. Dia nggak percaya. Kayak lumba-lumba nih.